Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah. When I see the sunrise, I know it's a brand new day. I'm giving thanks to Allah for showing me the way. And I am feeling alright, cause He is by my side. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control, and that I am responsible for every act I do in my life. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah. And I know sometimes things aren't going my way, but I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control, and that I am responsible for every act I do in my life. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Pernahkah kau merasa hidup berjalan tanpa arah? Hari-hari terasa berat, seakan tak ada jalan keluar. Tapi justru di saat tergelap, Allah hadirkan cahaya. Dan saat itulah kita sadar, inilah waktunya kembali. Itulah makna dari titik balik, sebuah perjalanan batin untuk kembali menata langkah, mendengar suara hati, dan menemukan titik terang menuju cahaya. Bersama para pakar, pembimbing, dan sahabat perjalanan, kita akan belajar tentang makna kehidupan, spiritual, kesehatan, dan ilmu praktis lainnya. Karena setiap jiwa selalu punya kesempatan untuk menemukan titik balik. Warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan 5 jasad satu keluarga di dalam satu lubang. Seorang pria di Rejang Lembong, Bengkulu nekat menganiaya istrinya sampai tewas. Dilakukan upaya antisipasi akan terjadinya suicide pandemic atau pandemi bunuh diri. Berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Aktor Gary Iskak yang terseret kasus narkoba jenis sabu kini diputuskan untuk menjalani rehabilitasi. Setiap hari, dunia dipenuhi berita tentang luka, tentang amarah, tentang hilangnya nurani. Peradaban macam apa yang kita wariskan bila martabat manusia kian hilang? Apa yang sebenarnya kita cari di dunia ini? Peradaban yang terhormat diawali oleh manusia-manusia yang bermartabat, yang menegakkan akhlak mulia. Mungkin kita tak bisa mengubah segalanya dari luar, tapi kita bisa memulainya dari dalam. Hidupkan setitik cahaya di setiap penjuru.
Karena dari titik-titik cahaya kecil itu, lahirlah sinar yang menerangi dunia. Mari jadi bagian dari cahaya. Bersama kita menyalakan harapan untuk peradaban. Cek sound, cek 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 cek. Apakah suara Nuga sudah terdengar, Bunda? Ayah Bunda sudah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu yang Nuga tunggu, Bunda Siti Karimah. Ini sudah yang ketiga nih ya, sudah angguk-angguk, jempol-jempol. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bunda. Semoga ini juga bisa terdengar untuk ayah Bunda yang lain, karena sudah ada yang kasih jempol juga. Ada Kak Citra Rafik nih ya, Masya Allah sudah kasih jempol. Untuk itu Nuga izin buka tentunya dengan salam pagi hari ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah izinkan Nuga untuk bisa membersamai lagi kajian Quran Talks dari Titik Balik. Masya Allah setelah mungkin 3 hari ya di kelas eksklusif Nuga mungkin tidak membersamai. Kemarin juga nggak membersamai. Mungkin ada yang kangen harap-harap cemas ya Allah kepedean banget ya. Masya Allah ya. Kepedean banget ya Nuga Bunda Siti Karimah ya. Kayaknya ya Allah emang siapa yang kangen Kang Nuga katanya gitu. Masya Allah. Jadi hari Sabtu dan Ahad kemarin Nuga ini Ayo Bunda ada training gitu, ada pelatihan full nggak boleh pegang HP. Kemudian acaranya dari pagi sampai malam. Kemarin hari Senin istirahat gitu ya. Jadi apa namanya rehat dulu sejenak. Makanya baru bisa membersamai hari ini, tapi alhamdulillah senang banget bisa dikasih kesempatan lagi untuk bisa bareng-bareng kumpul. Sebenarnya bukan ayah bunda yang kangen Nuga kayaknya. Ini Nuga yang kangen ayah bunda semua nih, Bapak Ibu semua kangen Bunda Siti Karimah, kangen Abah Agus ya lihat wajah-wajahnya tiap pagi gitu ya. Kemudian kangen eh, Kak Dewata Subandi nih, Masya Allah sudah tiap hari sepertinya. Terus ngilang 3 hari kayaknya gimana gitu, Masya Allah ya. Tapi alhamdulillah pagi hari ini bisa membersamai kembali. Terima kasih banyak Ayah Bunda. Untuk itu seperti biasa Nuga mau ngajak kita sama-sama bersyukur dulu yuk. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang kita terima hari ini, pagi ini khususnya, dan semoga semakin hari semakin berjalan semakin Allah hadirkan banyak manfaat ya buat hidup kita ya. Untuk yang kedua Nogo mau ngajak seperti biasa kita selawat sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah dengan sekian kali kita mendawamkan, membiasakan, menjadikan kebiasaan ini, salawat ini setiap harinya, semoga kita senantiasa jadi orang-orang yang istiqomah untuk belajar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik Ibu Bunda, Nuga pengen tahu dong kabarnya masing-masing gimana? Sehat? Coba kita lamaikan dulu kolom chatnya. Sehat-sehat, baik-baik, bahagia, luar biasa. Allahu Akbar, semangat membara. Apa nih yang bisa kita bagikan pagi hari ini? Atau justru ada yang lagi kurang sehat, Ayo Bunda? Boleh barangkali yang lagi kurang sehat bisa disampaikan supaya nanti mungkin kita bisa sama-sama doakan ya Ayah Bunda ya. Abah Agus, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, bahagia. Nuga tuh Bunda Siti As'adah. Nuga tuh kalau dipanggil Ustadz suka langsung ciut gitu ya. Karena qadarullah merasa masih jauh banget ilmunya. Tapi terima kasih banyak yang sudah bantu respon. Bunda Fitria Tangsel, Alhamdulillah sehat Kang Nuga. Alhamdulillah baik sehat selalu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat pokoknya pagi hari ini ya. Jadi ayo Bunda seperti biasa Nuga mau ngajak kita sebarluaskan link Zoom pagi hari ini. Kita sebarluaskan kebaikan dari webinar ini. Kalau ayah bunda merasa ada manfaatnya, sayang banget ya kalau berhenti di kita. Jadi yuk sama-sama Nuga pengen menggaungkan lagi. Kita adalah agen-agen Qurani ya. Kita adalah agen-agen titik balik yang insya Allah kita sama-sama niatkan semoga dengan cara ini kita bisa membawa banyak keluarga, banyak orang gitu ya, banyak individu-individu di luar sana untuk bisa kembali kepada Al-Quran. Jadi mangga ya, ayo bunda yang mau share ke status atau mau chat 2 orang
tapi pasti ikut pagi hari ini, mangga dipersilahkan ya, insya Allah masih ada waktu. Lalu ayah bunda semua, Nuga mau izin reminder. Nah ini yang semoga nggak bosan-bosan ya. Kita sama-sama Nuga mau sama-sama ngingetin kalau titik balik lewat Quran Talk insya Allah membuka ruang untuk ayah bunda yang mau bersedekah subuh. Jadi kalau ayah bunda berkenan untuk menyalurkan sebagian hartanya, mau untuk bisa menyalurkan hartanya dalam bentuk program-program dakwah dan bersama kami di kajian titik balik ya atau kajian Quran Talks, mangga insya Allah bisa dari rekening BSI 71788677703 atas nama titik balik. Dan gue ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada seluruh keluarga dari support titik balik atau STB yang sudah berkomitmen untuk bisa terus berada bersama kami dalam rangka memberikan manfaat melalui dakwah-dakwah yang insya Allah akan diselenggarakan oleh titik balik. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, Ayah Bunda, izin informasi dua aja sebelum Noga sapa-sapa guru kita yang sudah hadir pagi hari ini. Info pertama, insya Allah di akhir pekan ini akan ada kelas eksklusif dengan tajuk The Last Journey. The Last Journey, tema utamanya adalah meniti perjalanan panjang setelah kematian. Insya Allah akan diisi oleh Ustadz Rahmat Baikuni dan Ustadz Fatih Karim. Ayah Bunda, jadi nanti webinar eksklusif ini akan membahas apa namanya terkait dengan dunia hari ini kayak gimana, kemudian bagaimana cara kita mempersiapkan kematian itu dengan cara-cara terbaik ya. Jadi kalau ayah bunda ada yang mau ikut, mangga mengisi waktu weekendnya di subuh harinya dengan ikut webinar The Last Journey. Apalagi alhamdulillah insya Allah Ustadz Fatih yang sama-sama kita tahu jadwalnya luar biasa padat. Alhamdulillah bisa membersamai di titik balik. Jadi silakan ya ayah bunda yang mau ikut daftar. Insya Allah nanti Kak Kiara yang akan bantu pendaftarannya. Dan di bulan Oktober nanti akan ada kelas bersama dengan Bunda Anik dan Dr. Gustavianza dengan tema Healing Inside Out. Insya Allah nanti akan membahas tentang seputar jiwa dan raga gitu ya. Bagaimana cara menjaga jiwa dan merawat raga insya Allah. Jadi mangga silakan insya Allah nanti juga Kak Kiara yang akan bantu. Alhamdulillah. Baik Kak Bunda boleh kasih jempol-jempol, kasih emoticon, kasih love-love. Supaya energinya nyampe ke Nuga nih Masya Allah. Karena sudah ada yang open cam, ada Bunda Ratih, ada Abah Agus, ada Bunda Siti Karimah, ada Bunda Nurliza, ada siapa lagi nih? Ada Bapak Dewata Subandi ya, Masya Allah sudah open cam. Ada Umu Anugrah juga. Jadi silakan ayah bunda yang tidak ada udzur syar'i boleh ikut open cam sama-sama bareng kita supaya pembelajarannya makin maksimal. Nah sekarang juga mau izin dulu sapa-sapa guru kita yang sudah hadir pagi hari ini. Barangkali sudah bisa bersamai. Assalamualaikum Ustaz Taufik. Apakah sudah bisa online atau masih proses? Karena kadarullah ayah bunda biasanya Ustadz Taufik eh, suka ngisi kajian di masjid ya pada subuh gitu ya. Jadi mungkin pagi hari ini masih belum bisa membersamai. Tapi izin, Nuga pengen ngobrol-ngobrol dulu sambil nunggu beliau sama Bunda Siti Karimah. Boleh ya Bunda ya? Masya Allah izin. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah. Sehat ya Bunda ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oh suara Nuga kecil ya Bunda? Maaf. Enggak, suaranya terang, bagus. Oh Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi semoga mungkin dibesarkan volumenya sedikit, tapi kalaupun kendalanya di Nuga, nanti Nuga akan besarkan lagi Oh, kurang suaranya. ya? Bentar. Oke, Bunda Siti Udah Karimah full, ini. Ustaz. Oh sudah siap, nggak apa-apa. Ya. Tadi soalnya ada Bunda Ami tadi bilang di kolom chat kalau suaranya kecil. Nggak apa-apa, tapi insya Allah nanti bisa dimaksimalkan ya. Izin Oh, Bunda Siti udah. Karimah, Mm. mau tanya kan tiap pagi Nuga selalu lihat nih Bunda Siti Karimah. Bahkan di awal-awal Zoom dibuka tuh Bunda Siti Karimah udah langsung standby gitu di depan HP gitu ya di depan Mm. Zoom gitu udah siap pakai mukena yang qadarullah selalu ganti tiap hari Masya Allah ya udah pink ada yang coklat ada yang hitam Masya Allah Nuga Nuga udah hafal gitu ya ada beberapa warna yang suka dipakai Bunda Siti Karimah tapi Bunda apa yang bikin Bunda semangat setiap hari untuk belajar gitu apa sih motivasinya Bunda kalau boleh tahu. Ya, ya, terima kasih Ustadz. Motivasinya dengan kajian titik balik ini kan, memang kita waktu rumah muslim juga ngikutin hampir sama ya tema materinya dan tema tiap paginya itu bisa buat kita gimana yang biasanya kurang tahu tentang apa gitu dengan ada kajian pagi ini kok bisa yang
mungkin selama ini yang dengan kita itu kurang gimana ya, kurang mengerti tentang banyak hal gitu. Dengan pengkajian pagi gitu, insya Allah kita banyak yang kita ambil pelajaran dari sini mengenai mungkin tentang tentang diri sendiri lah untuk memperbaiki diri, kemudian istiqomah dalam belajar, kemudian untuk ya tentang Al-Quran gitu. Tentang Al-Quran, tadabbur Al-Quran itu ternyata begitu eh, bagusnya isi kandungannya gitu yang selama ini kita hanya bisa membaca, ternyata begitu ditafsirkan kemudian dibeberkan dijamah gitu ya, kemudian diterangkan gitu, banyak sekali untuk merubah diri sendiri gitu yang dulunya kurang kurang mengerti apa ya tentang Al-Quran gitu. Dengan adanya titik balik ini semakin hatinya itu dengan Al-Quran semakin jangan sampai setiap hari dilewatkan untuk membaca Al-Quran. Gitu saja yang saya pahami gitu. Kemudian kayaknya dengan titik balik ini tiap pagi kok oh sayang kalau dilewatin gitu. Kayaknya Masya pelajarannya lebih. Allah. Itu aja. Tidak bisa untuk Masya menerangkan panjang lebar, itu Allah. aja intinya ya. Senanglah dengan acara titik balik ini, dengan kajian pagi Zoom pagi ini tentang kandungan Al-Quran kemudian tadaburnya gitu. Terima kasih Ustaz, itu aja yang saya pahami. Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda. Artinya, qadarullah ada manfaatnya gitu ya, terasa Insya manfaatnya Allah oleh ya. Bunda Karimah ya Alhamdulillah. Atau jangan-jangan memang karena ada Nuga nih Bunda. Enggak juga. Nah, Nuga narsis banget Acara ya kayaknya. semoga juga bukan. Nggak tahu Masya ya dengan titik Allah. balik, kalau kemarin di rumah muslim juga kadang sempat, kadang karena ada kegiatan pagi itu nggak juga. Ini kalau sudah subuh gitu langsung aja kita Iya. buka di Zoom titik balik gitu. Kayaknya kok nggak mau lewat gitu. Nggak tahu ya. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Iya. Bunda untuk apa namanya jawabannya pagi hari ini. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol. Nah sekarang Nuga pengen tanya yang lain boleh ya izin. Yang sudah open cam aja nih Nuga pengen sapa-sapa. Ada Bunda Masani yang sudah standby selalu. Itu kata Bunda Utami Solo, Mas Nuga GR kata nggak apa-apa Bunda, daripada nggak ada yang muji-muji mending muji diri sendiri ya, Masya Allah. Izin Bunda Masani mau ngobrol dikit. Pertanyaannya sama Bunda. Apa motivasi Bunda setiap pagi ini yang alhamdulillah ya Nuga sering lihat nih open cam Bunda Yang Karimah, mana maksudnya? Bunda Daswita dari Padang, terus ada Umi Amrina, Bunda Masani nih yang sering banget kelihatan di layar Nuga gitu ya Bunda Juna ini atau ada beberapa yang lain ya nanti juga mungkin kalau ada waktu Nuga mau sapa-sapa. Nah Bunda Masani motivasinya apa Bunda? Setiap pagi nih selalu gitu mau open cam mau belajar di titik balik. Yang jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi. jelas, saya butuh mengecas keimanan saya. Itu yang paling utama. Dan saya sangat merasakan setiap hari itu kurang pengetahuan saya tentang ini gitu kan. Makanya setiap saat itu selalu mencari terus untuk menambah menambah pengetahuan saya tentang agama ini gitu. Artinya karena kebetulan saya juga kan sebagai pengajar, saya perlu banyak tahu ya kan, ilmu-ilmu tentang agama ini lebih jauh, itu yang menjadi motivasi saya. Makanya saya perlu banyak referensi untuk menyampaikan lagi kepada jamaah saya, itu yang utama. Masya Allah. Domisili di mana Bunda? Maaf. Kenapa? Domisilinya di mana Bunda? Maaf. Saya di Palembang, di Palembang. Oh Palembang, Masya Allah. Iya 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 iya. Baik Bunda, terima kasih banyak. Ya Alhamdulillah. Artinya kalau Bunda Masani setelah dapat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bisa jadi referensi untuk jamaah-jamaahnya yang lain. Alhamdulillah. Senang banget bisa dengar cerita-cerita dari ayah Bunda semua nih. Nah terakhir mungkin Nuga mau ke Bunda Daswita di Padang. Udah standby, udah ready. Bahkan background juga enak nih di kamar ya Bunda ya kayaknya Masya Allah udah belajar udah siap belajar juga. Motivasinya apa Bunda? Mau kalau Nuga boleh tanya tiap pagi gitu ya kalau orang lain mungkin maaf ya sebelum itu kayaknya kalau Bunda-bunda biasanya sibuk sama urusan rumah nggak sih gitu ya?
ya beberes, ya nyapu, ya masak gitu. Tapi Masya Allah banyak banget nih bunda-bunda yang tiap pagi kelihatan sudah open camp. Motivasinya apa bunda? Maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebenarnya warahmatullahi eh, untuk acara ini baru pertama kali ikut, karena baru Masya Allah. kemarin dapat Zoom-nya. Sebenarnya pengen nih terusan ikut, tapi bagaimana caranya untuk mendapatkan Zoom ini selalu bisa diikuti gitu, eh Ustadz. Motivasinya mungkin tidak jauh berbeda dengan eh, respon dari bunda-bunda sebelumnya. Pasti kita kalau udah seperti ini, kita merasa kekurangan terus. Kita ingin belajar dan ingin belajar. Istilahnya menjemput yang tertinggal lah istilahnya ya. Yang waktu muda-mudanya mungkin kita tidak sempat atau kita disibukkan oleh kegiatan-kegiatan atau aktivitas rutin. Makanya saat inilah waktu yang tepat untuk kembali menjemput kekurangan-kekurangan kita di masa lalu. Mungkin melalui titik balik ini banyak ilmu-ilmu yang bisa kita jadikan pencerahan untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan dengan mengikuti ini kita bisa lebih terbuka, lebih bisa memahami apa sesungguhnya hakikat hidup ini yang sebenarnya. Masya Itulah Allah. motivasi salah satunya untuk mengikuti Masya kegiatan ini. Cuman Allah. mau tanya juga ini, Boleh, boleh, untuk boleh. menggunakan Zoom ini bagaimana ini? Ini kebetulan kemarin saya dikasih oleh teman pula ini. Oh, Apakah Masya akan sharing atau Allah. bagaimana? Nanti ada grupnya Bunda, kita ada grup WhatsApp gitu ya. Nanti Ada. kumpul, ada Bunda Karima, ada Bu Umi Amrina, Iya. nanti juga ada bunda-bunda yang lain. Insya Allah nanti Kak Kiara yang akan bantu ya. Kak Kiara tuh Nah, baik. admin dari Titik Balik dari Insya Allah. Izin Kak Kiara nanti mungkin bisa dibantu ya Bunda Daswita dari Padang. Semoga bisa masuk grupnya. Insya Iya. Allah setiap hari Bunda bisa Tiap sama-sama. hari nih, tiap hari. Setiap setiap hari Senin sampai Oh, Ahad. setiap hari. Insya Allah. Iya, iya. Terima kasih ya. Terus, itu sudah ada di kolom chat ya, Bunda, di kolom komentar dicek aja. Kak Kiara udah kasih link, nanti bisa diklik aja. Oh, iya. Iya, iya. Terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Daswita, Masya Allah, salam kenal, sehat-sehat selalu. Baik, ya Bunda, Masya Allah nih, udah ngobrol-ngobrol, sudah 3 orang, Alhamdulillah pagi ini berbagi motivasinya. Semoga energinya sampai gitu ya, semoga vibrasinya nyampe ke kita semua, karena sejujurnya Nuga juga merasa bahwa semangat Bunda Karima, semangat Bunda Masani, semangat Umi Amrina, semangat Bunda Daswita, semangat Bunda Siti Hadijah, semangat Abah Agus, semangat Bapak Dewata Subanti itu nyampe ke Nuga gitu. Jadi Nuga juga makin semangat gitu untuk bisa membersamai ayah bunda untuk belajar ya di setiap harinya insya Allah. Dan insya Allah Alhamdulillah pagi hari ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan surat apa ayah bunda? Ayo nih yang sudah berapa hari nih ya? Apa namanya sudah berapa hari ikut kajian Quran Talks titik balik at Takatsur surat ke 102 ya, insya Allah hari ini kita akan bahas surat At-Takatsur atau surat ke 102. Jadi untuk yang baru bergabung mungkin Bunda Daswita atau bunda-bunda yang lain atau teman-teman yang lain, jadi kajian Quran Talks dari titik balik itu kita kaji per surat di juz amma dulu. Kenapa juz amma? Karena biasanya bukan biasanya bahkan kebanyakan kita baca surat-surat ini di setiap sholat kita kan, dan surat-suratnya pendek tapi seringkali kita lupa apa maknanya. Maka kita mulai dari belakang supaya bukan cuma hafal, bukan cuma kita baca, tapi kita juga lebih paham maknanya seperti apa gitu. Jadi insya Allah ini bisa lebih maksimal, bisa lebih dekat ya sama kita karena setiap hari insya Allah ini bisa kita baca. Juga izin baca kolom chat ada yang ngasih komentar panjang nih Ayu Bunda. Bismillah, salam kenal. Saya Ibu Paini dari Rumah Singgah Disabilitas Mandiri Kota Bekasi Putri. Putri angkat dari Bapak Dewata. Alhamdulillah saya bisa gabung di kajian-kajian pagi ini. Saya senang sekali. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Putri angkat Putri angkat dari Bapak Dewata, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu Paini. Alhamdulillah juga bisa bergabung pagi hari ini. Insya Allah semoga semakin banyak manfaat ya yang bisa kita sama-sama raih di kegiatan-kegiatan pagi ya insya Allah. Umi Amrina apa nih? Mas Nuk habis bolos katanya. Enggak bolos loh Umi, aku iya sih aku habis bolos tapi insya Allah 3 hari ya enggak ikut tidak membersamai, tapi tadi di awal Nuga udah jelasin Umi kalau
hari Sabtu Ahad Nuga ada training 2 hari full pagi sampai malam. Hari Senin kemarin kayaknya kecapean, makanya istirahat, Masya Allah. Jadi alhamdulillah pagi hari ini bisa membersamai lagi. Nah ini ayah bunda, kalau ayah bunda mau bukti siapa yang kangen sama Nuga, itu yang kangen tuh Umi Amrina tuh. Dibilangnya Mas Nuga habis bolos katanya gitu. Berarti dicariin selama 3 hari gitu ya, Masya Allah. Baik ayah bunda izin, apakah guru kita sudah hadir? Assalamualaikum Ustaz Taufik, sudah bergabung kah? Atau teman-teman barangkali bisa dibantu untuk apa namanya mengkonfirmasi ya beliau apakah sudah bisa membersamai kita pagi hari ini. Tapi ayah bunda izin juga mau sambil menunggu Ustadz Taufik barangkali eh seperti yang di hari Jumat kalau tidak salah atau hari Kamis yang lalu Nuga sampaikan betapa kemudian penting kita apa namanya membaca atau hafal doa Sayyidul Istighfar ya. Jadi kalau ayah bunda kemarin ramai itu di kolom chat itu ada di zikir pagi petang gitu ya. Itu ada di teks-teks yang insya Allah sering dibaca ayah bunda tiap pagi gitu ya. Jadi izin ayah bunda kalau bisa hafal dihafalkan. Kenapa? Karena kita sama-sama barangkali hari ini bukan hanya nuga tapi mungkin ayah bunda yang sudah jauh lebih apa namanya pengalamannya lebih banyak, lebih panjang hidupnya, ada beberapa persoalan, ada beberapa tantangan, ada beberapa hal yang mungkin setiap harinya cukup menguras energi, cukup menguras emosi, yang bikin ganjelan-ganjelan hati, yang bikin luka-luka batin gitu ya, yang bikin perasaan tuh nggak apa namanya nggak nyaman gitu tiap harinya ya, gitu. Makanya dengan baca Sayyidul Istighfar ini adalah salah satu kiat di mana kita bisa merontokkan atau meruntuhkan luka-luka batin perasaan-perasaan nggak nyaman setiap harinya gitu karena di Sayyidul Istighfar itu biasanya kan kita kalau punya masalah ya punya hal-hal yang mungkin kita rasa itu kesalahan kita atau dosa-dosa kita pertama ngaku dosa ya ayah bunda biasanya ya Allah ampun gitu ya Allah mohon diampuni ya Rob Allahumma gfir lana dzunubana gitu ya kita sudah menzolimi diri kita sendiri tapi ternyata ya bunda dari doa Sayyidul Istighfar kita belajar bahwa pertama sebelum mengaku dosa kita adalah ngakuin Allah yang punya segalanya gitu. Kita perlu mengakui kebesaran, kemahakuasaan Allah. Kita akuin dulu bahwa Allah tuh yang punya segalanya termasuk hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ngaku nikmat. Artinya kita bersyukur dulu sebelum ngeluh ya, tanda kutip. Sebelum mengeluh, kita mengakui keesaan Allah, kebesaran Allah, kita ngakui nikmat. Karena kita sudah banyak diterima, sudah banyak diberikan gitu ya, sudah banyak menerima apa-apa yang sudah Allah titip buat kita setiap hari. Baru setelah itu kita mengaku dosa-dosa. Jadi insya Allah ini semoga jadi pola yang bisa kita biasakan setiap harinya gitu ya. Jadi sebelum ngerasa mulut udah gatel gitu ya, mau komentar sesuatu ke orang atau ke keadaan, tahan dulu ayah bunda, kita apa namanya mengagungkan Allah dulu. Kita bersyukur dulu sama nikmatnya. Baru abis itu kita mengaku terhadap dosa-dosa, Masya Allah ya. Jadi insya Allah semoga ini bisa jadi salah satu hal yang apa namanya bisa kita dawamkan setiap harinya, bisa kita biasakan setiap harinya insya Allah. Semoga bisa sama-sama ngingetin utamanya ayah bunda kalau ada kegiatan offline, rasanya Nuga optimis ayah bunda bisa jadi salah satu organizernya misalnya ya Ustadz Farid Pradipta mau ke Jakarta atau mau ke satu daerah di tempat ayah bunda tinggal. Ayah bunda bisa nggak kalau Noga minta tolong, kita tolong bantuin kegiatan kajiannya misalnya. Kayaknya ayah bunda mau ya? Mau nggak kira-kira ayah bunda? Titik balik Road to Indonesia gitu ya. Jadi nanti keliling gitu, keliling kajiannya offline di masjid-masjid Kendal, di masjid-masjid Padang, di masjid-masjid Jambi gitu ya, di masjid-masjid mana lagi, masjid-masjid Pekanbaru gitu ya. Ya semoga ini bisa jadi langkah dakwah yang semakin mengundang banyak orang bisa hadir bersama kita di titik baliknya insya Allah. Boleh tuh ditunggu. Siap, Bismillah insya Allah semoga waktunya bisa sama-sama kita bisa sama-sama kita tunggu ya Allah. Semoga hadirkan waktu-waktu terbaik untuk kita semua ya insya Allah. Karena kalau ayah bunda ada yang tahu, mungkin ada satu lagi namanya adalah Meaningful Ways. Nah kita sering kolaborasi sama Meaningful Ways. Insya Allah di bulan Oktober akan ada kegiatan di Bandung gitu ya. Jadi nanti insya Allah ayah bunda kalau ada kesempatan yang masih dekat-dekat ke Bandung yang mau hadir di sana insya Allah bisa banget ya. Baik ayah bunda,
Sepertinya guru kita sudah hadir membersamai kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sedang di rumah Ustaz, Afwan? Saya sedang di kendaraan. Oh, Masya Allah. Fi aman Allah Ustaz. Berarti sedang Dan di oh, jalan. amin. Alhamdulillah. Cukup jauh perjalanannya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti mungkin sepanjang ngisi kajian pagi ini mungkin di kendaraan ya Ustaz ya? Ya, tapi ini sih masih belum jalan. Sebentar lagi jalan. Siap-siap. Baik, bismillah. Izin Ustaz. eh Kalau begitu karena Ustadz sudah hadir, barangkali waktu juga sudah menunjukkan pukul jam 6 gitu ya. Jadi mohon izin teman-teman, ayah bunda semua, sebelum sepenuhnya nugas serahkan kepada Ustadz Taufik. Ya, seperti biasa pembahasan pagi hari ini tentang surat At-Takasur, surat 102. Nah sebelum sama-sama kita belajar, kita sekarang sama-sama saksikan video yang berikut ini. Hei, kamu takut gagal, takut miskin, atau takut sakit? Anehnya, kita jarang sekali takut mati. Padahal itu adalah hal yang paling pasti akan datang. Ketika baterai handphone kita kosong seringkali membuat panik. Tapi ketika amal kosong tidak pernah membuat kita resah. Kita sibuk siapkan tabungan dan asuransi tanpa pernah memikirkan perjalanan setelah kematian. Padahal kematian itu bukan akhir. Justru di sanalah perjalanan panjang dimulai. Sakaratul maut, alam barzah, padang mahsyar, hisab, sampai surga atau neraka. Pertanyaannya, apakah kita siap? Atau kita cuma sibuk pura-pura lupa? Webinar eksklusif perjalanan setelah kematian bersama Ustadz Rahmat Baikuni dan Ustadz Fatih Karim akan membantu kamu untuk melihat kehidupan dengan perspektif baru. Sadar bahwa mati bukan akhir, tapi awal perjalanan yang harus disiapkan dari sekarang. Baik ya bunda semua, insya Allah kajian titik balik pagi hari ini akan dibersamai oleh Ustadz Taufik Al-Miftah. Untuk itu kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita agar dapat menerima ilmu pagi hari ini. Dan kepada Ustadz Taufik Al-Miftah, waktu dan kesempatan terbaik ini dipersilahkan. Falyatafadal mashkuro.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi sa'ah amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah titik balik dimanapun berada, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Semuanya sehat? Sehat ya? Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita pada pagi hari ini untuk terus mengkaji ayat demi ayat di dalam Al-Quranul Karim. Semoga ini mendatangkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan kita akan kembali mentadabburi salah satu surah yang penting untuk kita tadabburi karena ini menjadi cambuk ya, bagi siapapun dia, orang-orang yang sibuk dengan urusan dunianya sampai dia lupa dengan tujuan utama diciptakannya, yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa surahnya? Namanya At-Takatsur. Ya, surah At-Takatsur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah At-Takatsur ada yang mengatakan turunnya di kota Mekah. Ya, ada juga yang mengatakan turun di kota Madinah. Nah, ini perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Surah ini intinya mengecam orang-orang yang bermegah-megahan dan berbangga-bangga dengan kebanggaan yang sebenarnya bukan pada tempatnya. Dia lomba-lomba, dia bersaing, memperbanyak hal-hal yang membuat dia lengah dari hal yang lebih penting. Ya, ini surah At-Takatsur. Ya, surah At-Takatsur. Dari mana kita akan membahas? Ya, pastinya dari ayat yang pertama, ya, surah At-Takatsur. Silahkan ibu bapak yang dirahmati Allah, sudah dibuka mushafnya atau aplikasi Qur'annya? Ya, silahkan. Saya ingin mencoba untuk kita membaca. Nanti sebelum kita tadabburi, Bapak Ibu membaca, ada yang menerjemahkannya, baru nanti kita pahami makna dalam dari ayatnya. Nah, itu cara kita untuk membahas pada kesempatan pagi hari ini ya. Baik, sebentar saya mohon izin untuk membaca dulu ayatnya. Silakan ibu bapak untuk memperhatikan dari mushafnya ya, atau di layar ini ada ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu jamaah titik balik yang dirahmati Allah. Ayat pertama. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung. Saya minta untuk membaca terjemahannya dari Tangsel. Dari Tangsel mana nih Tangsel? Oh. Ibu Ani siap kira-kira baca atau Ibu Desti, maaf, Ibu Desti Tangsel boleh untuk membaca terjemahannya ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai Kak, satu aja ya. Satu ayat. Ayat. Nggak apa-apa ya. Ya. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Masya Allah. Jazaakillah khair Ibu Desti. Nah ini saya belum menyapa ini. Ada Ibu Masani, ada Ibu Irayanti. Sehat-sehat Ibu. Ada Ibu Ami dari Jogja. Wah jauh. Masya Allah. Ya. Dan banyak ini ada Bapak Jauhari Subianto. Ini ada hubungan apa dengan Pak Prabowo ini ya. Sama-sama Subianto ini. Masya Allah. Ada Ibu Razia Mustafa. Ada Ibu Siti Khadijah. Masya Allah. Ada dari Pekanbaru Ibu Syatrinengsi. Wah luar biasa Pekanbaru nih. Ada yang baru yang lama ditinggalkan ini ya. Ya ada Ibu Umi Amrina dari Kendal. Wah, nih saya kenal nih kayaknya nih. Subhanallah. Ada Ibu Yuli dari Depok ya, dan semua Bapak Ibu yang hadir, mudah-mudahan Allah berkahi ya, Allah rahmati. Baik, kita akan membahas ayat pertama karena sudah dibacakan tadi oleh Ibu Desti. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, al-hakum ya, al-hakum itu satu akar kata dengan al-lahu ya, lahu ya, sifat dunia itu laibun walahun kata Quran ya. Lahun itu maksudnya adalah melalaikan ya. Jadi kalau ada orang misalnya dia mengerjakan sesuatu pekerjaan tapi dengan mengabaikan sesuatu yang lebih penting, itu namanya lahun ya, atau al-hakum. Dia mengerjakan sesuatu tapi gara-gara dia kerjakan sesuatu itu dia mengabaikan yang lebih penting. Ya, nyambung nggak maksud saya? Ya, mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Nah, misalnya contoh dia nonton televisi. Nonton televisi itu mengerjakan sesuatu kan? Ya, ada kerjaan. Apa kerjaannya? Nonton drakor misalnya. Tapi dia mengabaikan yang lebih penting sampai akhirnya apa? Karena sibuk nonton, akhirnya enggak masak. Nah, masak tuh lebih penting dari nonton. Kenapa? Karena nanti kalau enggak masak, ya suami pulang ternyata belum ada masakan. Atau bahkan lebih penting lagi, mengajari anak untuk belajar. Nah, mungkin anak butuh guru di rumah, ya. Ada pekerjaan rumah lah, atau mungkin ada tugas dari guru. Tapi karena kesibukannya itu nonton, sehingga yang lebih penting itu nggak dikerjakan. Itu namanya lahun, ya. Dikatakan
alhaakum, yang telah melalaikan kamu. Yaitu kata Quran. Yang telah melalaikan kalian. Kata Quran, alhaakum. Ya, atau dia mengerjakan sesuatu yang buruk sampai mengabaikan sesuatu yang baik. Nah, itu namanya juga lahwun. Dia gosip, itu buruk. Tapi dia meninggalkan sampai dia nggak ngaji, itu baik. Nah, jadi gara-gara gosip ditinggalkan ngaji, itu namanya lahwun. Nah, maka manusia ini punya potensi lahwun, ya, punya potensi alhaakum. Makanya Quran memperingatkan pertama kali kalimatnya alhaakum, ya, hati-hati, telah melalaikan kamu. Nah, jadi telah melalaikan kamu itu di ujung diletakkan dalam artinya, ya. Nah, pertanyaannya, apa yang melalaikan itu? Apa yang melengahkan itu? Nah, jawabannya at-takatsur. Ya, at-takatsur. Itu yang membuat kita lengah. Bapak Ibu dirahmati Allah, takatsur itu satu akar kata dengan kasir. Tahu kasir? Banyak. Ya, atau kasroh, banyak. Kasrotul kalam, banyak bicara. Ya. Kasrotul harokah, banyak gaya. Ya, begitu. Nah, kalau kasir itu banyak, atau kasroh itu juga banyak. Tapi kalau takasur, ya, pola bahasanya menunjukkan ini ada dua atau lebih dari orang-orang yang melakukan perbuatan ini. Artinya ini ada saingan, ada persaingan, ada lomba di sini. Makanya kalau diartikan at-takatsur itu bukan banyak. At-takatsur itu berbanyak-banyakan, gitulah kira-kira. Ya, berlomba-lomba untuk memperbanyak. Nah, itu bahasa lebih jelasnya lagi, ya. Jadi at-takatsur berlomba-lomba untuk memperbanyak, bersaing untuk memperbanyak. Jadi kalau disimpulkan ayat pertama ini, ya, Allah mengatakan, hati-hati, ya, kamu itu telah lalai atau telah melalaikan kamu. Apa yang telah melalaikan kamu? Yang telah melalaikan kamu adalah karena sebab kamu berlomba-lomba memperbanyak. Nah, itu tuh ayat pertama. Ya, understand? Jelas ini? Ya, mudah-mudahan jelas, ya. Jadi sesuatu yang memperbanyak atau sesuatu yang kita jadikan persaingan, ya, untuk kita memperbanyak, maka itu berpotensi melalaikan. Ya, hati-hati. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan hal-hal yang bisa membuat kita lengah atau kita lalai. Ibu catat saja, nanti silahkan dicek Qurannya, atau nanti ditadabburi di kesempatan yang lain. Ada di surah Al-Hijr ayat ketiga. Nah, dicatat saja, ya. Ini hal-hal yang melalaikan. Saya sampaikan supaya nanti ibu bapak punya gambaran. Jangan sampai saya termasuk ke dalam golongan ini. Yang pertama, Al-Hijr ayat ketiga, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Kata Allah, biarkanlah mereka di dunia ini makan, bersenang-senang, ya, ya'kulu makan, yatamatta'u bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Kata Allah, biarkan saja tuh orang yang sibuk makan, bersenang-senang, kemudian dia dilalaikan dengan angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Nanti juga tahu efeknya tuh. Ya. Jadi ini yang pertama. Hati-hati, pintu kelalaian, satu, makan, bersenang-senang, kemudian berangan-angan. Makanya dalam Islam ini tidak boleh berangan-angan kosong. Ya, banyak menghayal. Ya, coba aku jadi orang kaya, coba banyak berangan-angan, banyak makan juga tidak boleh, itu melalaikan.
Ya, kemudian terlalu bersenang-senang itu melalaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, di surah An-Nur ayat 37. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalun la tulhihimu tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah yakhafuna yauma tataqallabu fihil qulub wal absar. Ya, ada laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan. Ya, ada laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Ya, jadi ada laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak oleh jual beli mengingat Allah. Maksudnya begini. Ada dua hal lagi yang membuat kita lalai. Satu, jual beli, kemudian perniagaan, ya, usaha bisnis, ya, atau jual beli itu berpotensi melalaikan. Makanya hati-hati. Ya. Itu di surah An-Nur 37. Yang ketiga di surah Al-Munafikun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Nah, berarti harta, anak-anak bisa membuat kita lalai dari mengingat Allah. Jadi ada berapa poin itu dari 3 surah ini? Satu, tadi yang pertama, saya ulangi lagi. Yang pertama, makan, bersenang-senang, banyak angan-angan. Yang kedua, bisnis, jual beli. Yang ketiga, anak-anak dan harta. Ya, dikatakan anak-anak dan harta. Berarti ada berapa poin tuh, silakan dirangkum Ibu yang bisa ngetik ya, dirangkum. Nanti ini kalau dicatat menjadi shadaqatun jariyah tuh, kebaikan. Jadi yang belum mencatat jadi tahu tuh. Ya, surah terakhir Al-Munafikun ayat 9. Jadi ada 7 poin yang membuat kita lalai. Ya. Oke, kita ulangi lagi nih, hati-hati nih. Kalau ibu bapak yang dirahmati Allah berbanyak-banyakan atau berlomba-lomba dalam 7 ini, hati-hati. 1, makan, senang-senang, angan-angan kosong. Kemudian yang ketiga, berbisnis, kemudian jual beli. Itu yang kelima. Yang keenam, harta. Yang ketujuh, anak-anak. Ya, ada 7 poin. Makanya dikatakan anak itu juga berpotensi tafakhur dunia. Itu sifat dunia itu tafakhur bainakum, dia itu membuat kita berbangga-bangga diri. Ya, dunia itu ya itu banyak anak dibangga-banggakan. Wah, anak saya ini begini, nanti anaknya punya gelar dibangga-banggakan lagi. Ya, itu makanya reuni itu di antara kelemahan reuni itu apa? Saling menunjukkan ya apa yang didapatkan tuh. Biasanya jati dirinya tuh, oh saya CEO perusahaan ini, oh saya kepala ini, oh saya sudah punya rumah di sini, saya punya anak ini, saya punya. Nah, itu namanya bagian daripada berbangga-bangga. Hati-hati ya. Kalau itu semua ya membuat kita lalai dari Allah, maka kita termasuk ke dalam kalimat alhaqumut takatsur. Karena di sini Allah tidak bicara harta saja, tapi di sini Allah berbicara secara umum, memperbanyak ya apapun itu. Ya, tapi catatan penting ini saya sampaikan, sebenarnya Allah tidak melarang kita untuk memperbanyak. Ya, Allah tuh tidak memperbanyak, melarang untuk memperbanyak. Asal tidak melalaikan, itu kata kuncinya. Ya, asalkan tidak melalaikan. Jadi yang harus dikasih garis tebal itu melalaikan. Nah, biasanya yang mengarahkan kita kepada kelalaian itu adalah hubungannya dengan dunia. Jadi kalau memperbanyak amal soleh ya enggak apa-apa, ya. Tapi kalau urusannya adalah soal dunia, itu berpotensi melalaikan. Kenapa? Karena dunia itu, ya, kalau kita berkaitan dengan dunia, biasanya terjadi persaingan yang tidak sehat. Ya, kenapa coba? Karena terbatas ibu bapak.
Misal ada orang ingin menjadi presiden, ya ingin jadi presiden. Presiden itu hanya satu, makanya di sini terjadi persaingan sehingga mungkin kejadiannya tidak sehat persaingannya. Ya, sikut kanan, sikut kiri, kemudian suap sana, suap sini, ya menjatuhkan yang sana, menjatuhkan yang sini. Karena memang cuma satu yang dipilih. Nah, itu persaingan dunia. Apalagi misalnya menjadi rektor sebuah universitas. Itu pun sama. Karena itu persaingan terbatas, sehingga berpotensi persaingan yang tidak sehat. Nah, itu persaingan dunia. Tapi kalau akhirat, subhanallah, kalau persaingannya akhirat, akhirat itu kebaikannya tidak terbatas. Jadi nggak ada tuh persaingan menjadi orang soleh, kuotanya habis. Ya kan? Tidak ada. Makanya yang ikut kajian pagi hari ini bersaing untuk ikut masuk. Tapi apakah kuotanya terbatas? Tidak. Jadi ibu bapak, walaupun tidak bisa menjadi presiden, tapi tetap bisa menjadi orang soleh. Ibu bapak, walaupun tidak bisa menjadi rektor, tapi bisa menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada batasan itu, siapapun dia. Ya, itulah hebatnya Allah. Melihat orang sukses itu bukan dari hartanya, bukan dari anaknya. Kalau dilihat dari harta, dari anak itu tidak adil. Karena ada orang yang tidak diberi harta. Ya, maksudnya tidak diberi harta lebih. Ada orang yang tidak diberi keturunan. Maka Allah melihat suksesnya seseorang itu dari ketakwaannya. Inna akramakum innallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Atau yang paling beruntung adalah innalil muttaqina mafazan. Sungguh orang-orang yang bertakwa itulah yang menjadi pemenang. Nah, jadi catatan ini penting. Di ayat pertama ini bahwa ternyata yang membuat kita lalai karena kita selalu memperbanyak. Tapi tidak semua sesuatu yang kita perbanyak melalaikan. Ya, kenapa? Karena ternyata ada hal-hal yang boleh kita perbanyak tapi yang berhubungan dengan akhirat. Nah, ini ayat pertama. Ya, mudah-mudahan ini bisa difahami ya. Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah, ayat yang kedua sekarang. Hatta zurtumul maqabir. Ya. Silahkan, saya mau kemana ini? Ibu Aminah ini. Ibu Aminah, Masya Allah. Ini kajiannya di mana ini ya? Oh, di depan pintu. Saya kira itu gedung. Ya, baik, silakan. Silakan Ibu, mohon izin. Ada kendala Ibu? Belum dibuka sepertinya. Ya, sepertinya Ibu Aminah ada kendala. Kita akan coba dulu. Saya minta waktunya Ibu Rati. Oh, ada. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Silakan. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Subhanallah. Jazakallahu khair Ibu. Ya, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Bapak Ibu dirahmati Allah. Di sini ulama menyampaikan dua pendapat. Ya, yang pertama, kalau diartikan hatta itu diartikan sampai kamu pergi ke kuburan. Jadi orang-orang yang bersaing untuk memperbanyak harta, untuk memperbanyak dunianya, untuk menunjukkan kebanggaan dunianya, sampai orang-orang dulu itu dia ke kuburan. Ya, maksudnya datang betul ke kuburan, lalu dia membanggakan tuh dulu kuburan nenek moyang saya itu. Itu dulu sultan, dulu orang kaya, dia dulu orang terpandang. Ya, jadi dikatakan ini betul-betul orangnya
datang ke kuburan, menunjukkan kebanggaan dari orang-orang yang atau leluhurnya yang sudah dikubur. Ya, dia bangga-banggaan tuh, itu dulu makam nenek moyang, makam kakek, itu makam bapak saya itu dulu. Itu orang terpandang dulu. Nah, itu tuh bangga-bangga tuh. Ya. Ini kalau diartikan betul-betul dia sampai datang ke kuburan untuk berbangga-bangga. Atau yang kedua, makna kedua dikatakan hatta zurtumul maqabir, ya, sampai orang ini masuk ke dalam kubur. Kalau tadi datang saja, kalau ini masuk ke dalam kubur, artinya dia wafat. Ya, dia mati. Jadi kapan orang itu akan berhenti berbangga-bangga atau memperbanyak harta? Kalau tanah sudah masuk ke kerongkongan. Maksudnya sudah dikubur, baru berhenti itu. Ya, itu orang kalau sudah lalai, yaitu yang menghentikan kelalaiannya adalah kematian. Makanya mati itu kafa bil mauti wa idhah. Cukup mati itu nasihat yang diam. Atau ada ulama yang mengatakan, ya ini saya tambahkan, ada ulama mengatakan sampai sudah masuk ke kuburan, ini orang dia masih berlomba-lomba untuk menjadi yang terhebat. Misalnya itu dikubur sama mobil-mobilnya, itu ada tuh, Ibu coba cek sosial media, itu ada orang yang dikubur ikut mobilnya dikubur. Ya, ada hartanya yang paling mahal, ada mungkin emasnya atau perhiasannya ikut dikubur. Subhanallah. Bahkan kuburannya itu nggak tanggung-tanggung. Harga kuburannya saja itu 1 M. Itu kan di Sandiago Hill ya. Karawang tahu? Kuburan makam Sandiago Hill tahu? Itu berapa itu? 1 M. Ada yang 500 juta lah. Yang lebih menyesatkan lagi itu kalau dia salah pemahaman. Dia kira itu kalau ada yang komentar kalau ditanya kenapa kok mau dimakamkan di Sandiago Hill, itu kan mahal 1 M. Ya, enggak apa-apa Ustaz. Malaikatnya agak baik katanya. Alhamdulillah. Malaikat enggak peduli Ibu mau kuburannya mahal, kalau enggak bisa menjawab pertanyaan kubur, ya selesai. Ya, adabul kubur itu ada, adab kuburnya itu ada. Jadi kalau dikatakan orang yang bermegah-megahan sampai dia lalai itu bahkan bisa terbawa sampai ketika dia mati. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Hatta zurtumul maqabir. Kemudian kata-kata zur, ini mukjizat Quran ya. Zur itu kan ziarah. Ya, ziarah itu kan berkunjung. Kenapa Quran tidak mengatakan hatta sakantum atau hatta sakantumul maqabir? Sakantum tumul maqabir. Ya, kenapa Quran nggak mengatakan dengan sakana? Padahal sakana itu artinya juga bertempat. Ya, bertempat. Maksudnya ya di kuburan juga. Ternyata ini bahasa Quran, kalau sakana itu maskan, tempat tinggal yang lama. Ya, jadi tinggalnya lama, itu maskan namanya, tempat tinggal yang menetap lama. Tapi kalau zur atau ziarah itu sebentar. Ya, coba Ibu ziarah, berkunjung ke makam saudara, ke makam orang tua yang sudah wafat. Sebentar atau lama? Sebentar. Ya. Ibu berkunjung ke rumah tetangga, ke rumah teman kerabat. Sebentar pulang, itu namanya ziarah. Makanya datang ke tanah suci Mekah itu juga bisa disebutnya ziarah. Karena kita tidak lama kita akan kembali ke tanah air. Nah, artinya kenapa Quran menggunakan kata zur? Karena di alam kubur itu hanya transit, nggak lama. Nanti akan ada alam akhirat yang namanya mahsyar, ada nanti alam hisab, ada sirat, terus sampai nanti ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuburan itu nggak lama, ya, nggak lama kuburan itu. Ini menunjukkan bahwa di situ ada kehidupan, kata ulama. Ya, ada kehidupan. Walaupun nanti akan ada kehidupan yang sebenarnya, di mana setelah dibangkitkan dari alam barzahnya. Makanya ini harus kita imani bahwa siksa kubur itu ada, karena ada kehidupan di sana. Adab kubur itu ada, karena ada kehidupan di sana. Bahkan
ada yang dikatakan mendapatkan nikmatul kubur. Orang-orang yang beriman, orang soleh dikasih nikmat. Dan ada orang yang tidak mati. Walaupun di kuburan, dia hidup. Nah, ini kata Quran ya, bukan kata saya. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan dikira ya, jangan kalian mengatakan orang yang mati di jalan Allah mereka itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup. Apa dalilnya? Di sisi Allah mereka diberikan rezeki. Tuh, makanya orang itu hidup. Ini ada orang, ini komentar Jalaluddin Ar-Rumi, ada orang, dia hidup, dia mati, tapi sebenarnya dia hidup. Ini para wali Allah, orang-orang soleh. Tapi sebaliknya ada orang, dia hidup, tapi mati. Ini jangan-jangan nih kita nih hidup nih, tapi mati. Ya, apa cirinya? Orang yang hidupnya tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, itu orang yang dikatakan hidup tapi sebenarnya mati. Tidak ada manfaatnya. Ya, naudzubillah. Maka ini makna hatta zurtumul maqabir. Ya, hatta zurtumul maqabir. Jadi pesan moralnya, kalau kita ingin terbebas dari al-hakumut takatsur, ya sudah taubat. Sebelum tanah masuk ke kerongkongan, masih ada kesempatan bertaubat kepada Allah. Ya, apa bedanya sih orang yang memperbanyak tapi lalai dengan orang memperbanyak tapi nggak lalai? Gampang, Ibu Bapak dirahmati Allah. Ya, Islam tidak melarang kaya. Karena sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah orang terkaya saat itu. Abu Bakar kaya. Nah, artinya kaya tidak diharamkan, tidak dilarang. Bahkan Nabi Sulaiman kaya. Tapi kekayaannya itu diperuntukkan untuk akhiratnya. Nah, itu tidak lalai namanya. Karena harta itu nggak salah. Yang salah itu yang pegang harta. Kalau harta dipegang kepada orang soleh, diamanahkan kepada orang beriman, maka harta ini akan menjadi maslahat bagi umat. Tapi kalau harta ini dikuasai oleh Yahudi, dikuasai oleh orang-orang yang tidak soleh, maka akan menyebar yang namanya riba. Ya, jadi harta nggak salah. Makanya memperbanyak boleh. Yang penting jangan melalaikan kita. Jadi ukurannya gampang. Kalau harta itu melalaikan, setelah dapat harta makin jauh dari Tuhan. Tapi kalau harta itu tidak melalaikan, semakin dapat harta, semakin dia ingat kepada Tuhan dan tujuannya, pendidikannya untuk akhirat. Jadi sebelum dapat gaji itu sudah tahu, saya mau sedekah kemana ini, saya mau infak kemana nih. Sebelum nanti bangun usaha sudah tahu ini 10%-nya ini kemanakan ini, atau 2,5% minimal itu kemanakan ini nanti. Nah, itu jauh dari kelalaian, insya Allah. Ya, baik. Itu ayat kedua. Ayat ketiga dan keempat ini karena satu model saya bacakan 2 ayat langsung. Nanti dibaca terjemahnya 2 ayat. Kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Ya, silakan. Ibu mohon maaf ini kalau agak goyang nih bukan gempa. Jadi saya aman tidak terjadi gempa ya. Ini karena memang kontur jalan yang kurang bersahabat ya. Silakan saya mohon waktunya Bapak Faruk dari rumah lah ya. Bapak Faruk silakan. Mohon izin ayat ke-4 dan ayat ke-5. Ada kendala Bapak? Baik. Saya mohon yang sudah siap nih. Ibu Ratih ya. Ayat 3-4 betul. Ayat 3 dan 4. Ibu Ratih dulu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu, jazakillah khair, Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah, jamaah Quran
Titik balik ya. Jamaah titik balik dirahmati Allah. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Nah, ingat, kalau ada kata-kata kalla, ini kaidahnya dalam ulumul Quran ya. Kalau ada kata-kata kalla, artinya menepis asumsi yang salah. Ya, itu tuh kalla tuh. Misalnya di ayat lain, ada orang-orang yang mengatakan Quran itu dongeng masa lalu, asatirul awalin. Maka Allah katakan kalla bal rona ala qulubihim. Enggak. Salah itu. Quran itu bukan dongeng masa lalu, tapi hati mereka yang menghitam. Jadi mengatakan Quran itu hanya dongeng masa lalu. Nah, itu menepis. Kemudian contoh lagi, kaumnya Nabi Musa ketika dihadapkan di depannya lautan, di belakangnya Firaun mengejar. Dia katakan, inna lamudrokun. Ya Musa, kita ketangkep deh ini. Ya, ini belakang Firaun. Nyesel saya ikut kamu. Gara-gara kamu nih Musa. Lalu kata Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak. Enggak gitu ceritanya. Kita enggak akan ketangkep. Tenang. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku akan memberikan jalan petunjuk. Nah, itu menepis. Ya. Maka sama di sini. Kalau ada orang yang mengatakan, harta itu akan membahagiakanmu. Ya. Makanya cari harta sebanyak-banyaknya. Jabatan itu akan membahagiakanmu. Maka cari jabatan sebanyak-banyak, setinggi-tingginya. Follower itu akan membuat kamu senang, maka cari follower sebanyak-banyaknya. Nah, itu semua urusan dunia ditepis. Kalla sawfa ta'lamun. Enggak. Sekali-kali tidak. Ya, justru kamu nanti akan tahu akibatnya dari apa yang kamu perbuat. Ya, kalau kamu lalai, gara-gara kamu sibuk cari dunia, sampai enggak sempat ngaji, sampai enggak sempat sholat, sampai enggak sempat ngurus anak, sampai enggak sempat bayar zakat, sibuk urusan dunia, sampai nanti hatta zurtumul maqabir, sampai datang kematian, maka apa? Yang kamu kira dunia itu bisa menyelamatkanmu, yang kamu kira dunia itu bisa menolongmu, ternyata kalah, enggak bisa itu. Ya, nanti kamu akan tahu. Nah, itu maknanya ibu bapak dirahmati Allah. Bahkan di ayat keempat diulang. Kemudian sekali-kali tidak, kamu akan mengetahui. Diulang lagi tuh. Kata ulama tafsir, kenapa ada pengulangan? Quran itu nggak pernah sia-sia. Jadi Quran itu tidak pernah mengulang kata yang tidak bermakna. Karena kalam Allah ya. Nah, makanya ulama menjelaskan, kala yang pertama itu artinya kamu nanti akan tahu. Tahu apa? Tahu siksa kuburnya, adab kubur. Jadi ini berbicara di alam barzah. Ayat keempat, summa kalla sawfa ta'lamun, kamu nanti juga akan tahu. Ini berbicara adab neraka. Nah, jelas ya. Jadi beda. Yang pertama berbicara tentang adab kubur, yang kedua tentang neraka. Kalau neraka berarti sudah lebih dahsyat dari adab kubur. Nah, itu ayat 3 dan 4. Ya, mudah-mudahan ini jelas ya, jadi tidak terlalu panjang. Ayat kelima dikatakan, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Subhanallah. Ya, saya minta Ibu Fa boleh? Mohon waktunya ini. Kalau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Masya Allah, jazakillah khair, Ibu Fa. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Jadi, diulangi lagi kata-kata kalla, ini untuk menepis ya, asumsi orang-orang yang salah tentang dunia. Nah, apa tujuan Allah? Ya, di ayat kelima ini, Allah mengatakan, kalau kamu tahu pasti, maksudnya punya ilmu tentang akhirat, ya kamu tahu ilmunya, nggak mungkin kamu akan lengah, ya karena sebab urusan dunia sampai kamu lengah dengan akhirat. Nah, itu maknanya. Tapi begini, saya akan jelaskan begini. Kenapa orang-orang maksiat kepada Allah? Kenapa ada orang yang dia itu ingkar kepada Allah, dia maksiat kepada Allah,
tidak taat kepada Allah, dia sibuk dengan dunia. Karena yang paling fundamental ya, fondasinya itu dia nggak punya ilmu. Itu masalahnya. Jadi begini, ada urutannya, ada ilmu yakin, itu yang pertama, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah, ini penting. Ya, catat nih Ibu, Bapak dirahmati Allah. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Yang paling basic ilmu yakin. Kalau binatang itu nggak usah pakai ilmu yakin, karena binatang nggak dikasih akal. Kalau binatang itu ainul yakin dia melihat baru dia percaya itu binatang. Ya binatang kan dia lihat baru percaya, apa yang dilihat itu yang disimpulkannya. Kalau kita sebenarnya kita pakai ilmu saja harusnya sudah bisa. Contoh, mohon maaf ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau punya anak, anaknya cerdas, hanya dijelaskan dengan ilmu itu dia sudah paham. Ya misalnya ada pertanyaan kepada anak, nak ini mama punya uang, mama punya bola yang warna biru 2, yang warna merah 1. Jadi ada berapa bolanya mama? Ada 3 mah. Oh betul, itu ilmu yakin namanya. Dia pakai ilmu sudah yakin, nggak usah dipraktekkan mana bolanya. Tapi kalau anak yang kurang, mohon maaf ya bahasanya, kurang cerdas, itu nggak bisa dengan pertanyaan, nak mama punya bola warna merah 1, warna biru 2. Ibu harus datangkan bolanya kan, letakkan di hadapannya. Nah ini nih mama punya bola nih, yang merah 1, yang biru 2. Ada berapa bola mama? Ada 3. Karena dia melihat, itu namanya ainul yakin. Nah jadi kita ini sebenarnya kalau ingin jauh dari kelalaian, sibuk dengan dunia, melalaikan akhiratnya, maka harus belajar, ya belajar. Makanya ini salah satu tujuan kita mengkaji Al-Quran, ya, kita taklim supaya kita mendapat ilmu yang manfaat, sehingga dengan ilmu sudah cukup keyakinannya. Karena yakin itu sebenarnya, yakin itu kan sama dengan iman, tapi kata ulama lebih tinggi itu yakin. Itu tuh iman sama yakin. Tuh yakin tuh yakin itu sempurna iman tuh. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah minta kepada Allah, ya Allah, kaifatuhil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang sudah mati? Kata Allah, afalam tu'min, engkau tidak beriman ya Ibrahim? Tidak percaya? Bukan. Hanya untuk meyakinkan saja bagaimana caranya engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Maka Allah suruh Ibrahim membelah burung jadi 4 bagian tuh, diletakkan di setiap sudut bukit, ya. Lalu Allah hidupkan tuh, Allah susun lagi seperti puzzle. Tapi seperti itulah Allah menghidupkan orang sudah mati. Jadi yakin itu memang fondasi. Rasulullah SAW, ya, kenapa bisa yakin? Kenapa Rasulullah bisa sukses dalam dakwah? Kata ulama, fondasinya yakin, Ibu. Ya, fondasinya yakin. Makanya yakin itu kan orang kalau beda keyakinan saja nggak bisa nikah, itu kan? Betul nggak? Ya, Ibu Yuli, itu kalau orang beda keyakinan bisa nikah nggak itu? Nggak bisa ya? Ya, Ibu Fa juga nggak bisa ya kan? Makanya ada orang tuh misalnya, kenapa kamu nggak nikah? Saya beda keyakinan, Ustaz. Beda agama, bukan. Dia yakin, saya nggak yakin. Nah, itu nggak jadi nikah. Subhanallah. Ya. Nah, maka dikatakan keyakinan itu fondasi. Nah, manusia dibekali akal, makanya ilmu yakin. Yang kedua, ada ainul yakin. Ainul yakin tuh dia harus melihat dulu. Nah, ini kalau ainul yakin, gini misalnya ada orang, ini Quran sudah cerita panjang lebar tentang misalnya kita ini akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita tahu ilmunya, Ibu sudah belajar. Ya, nanti ada pelajaran itu kan. Tadi sama Ustadz Fatih Karim dan Ustadz Baikuni, ya, kehidupan setelah kematian. Kita tahu ilmunya bahwa kita akan mati. Begitu tetangga kita mati, kita melihat, itu namanya ainul yakin. Oh, bener tuh ya, kematian datang itu dia mati tuh. Padahal kemarin baru ngobrol sama saya itu. Kemarin baru ngobrol, tadi pagi bahkan baru ngobrol sama saya. Sore ini dia wafat, dikubur. Oh, ainul yakin tuh melihat. Ya kan, dunia tuh begitu. Ibu jangan heran kalau ada orang pagi-pagi ngobrol, sorenya dikubur. Nah, yang Ibu heran tuh kalau
sorenya dikubur, paginya ngobrol sama kita, itu hantu namanya, ya. Nah, itu ainul yakin namanya. Dan kalau ibu bapak merasakan kematian itu namanya hakul yakin. Oh benar ya, ternyata mati. Kita merasakan. Dan orang yang sudah di alam barzah atau di alam kubur, ya, itu orang-orang yang dia sudah mengatakan bukan lagi ilmu yakin, bukan lagi ainul yakin, tapi hakul yakin. Apalagi orang yang nanti sudah mendapatkan siksa. Baru mengatakan, oh hakul yakin, ternyata benar itu. Nah jadi itulah tingkatan keyakinan tuh ya. Ya, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, di ayat kelima, ya, kalau sekiranya kamu tahu saja ilmunya, kamu mau belajar, ya, kamu tahu ilmunya bahwa orang yang bermegah-megahan, memperbanyak harta itu akan lalai dari Allah, saya kira kamu tidak melakukan itu tuh. Ya, makanya ngaji itu fungsinya itu. Kalau lau ta'lamuna ilmal yakin, la tarawunnal jahim. Nah, ayat ke-6, ya ini karena pendek saya sambung, saya baca sendiri saja ya. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ini terpisah ya. Ayat kelima ke-6 ini berbicara neraka. Ya, berbicara neraka. Orang-orang, ya, kenapa orang-orang itu masih ragu? Ya, kenapa orang-orang masih ragu dengan akhirat? Padahal kata Allah, nanti kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ya, neraka jahim itu ya neraka, bagian dari neraka. Bahkan di dalam Al-Quran ada ayat, wama minkum illa wariduha, surah Maryam tuh. Kata Rasulullah SAW, dan tidaklah kalian semua pasti akan masuk ke dalam neraka. Subhanallah, ibu bapak dirahmati Allah, mendengar kalimat ini, para sahabat itu tubuhnya bergetar dan seperti tidak bertulang. Ya, kalau tidak bertulang itu apa? Presto. Ya, wa ma minkum illa wariduha. Nah, kenapa? Karena kita nih pasti akan melalui jahanam semuanya. Kan sirat itu di atas jahanam kan, sirat. Ya, kalau ibu bapak belajar tentang hari setelah kematian itu, salah satunya itu ada bab namanya sirat. Sirat itu di atas jahanam, dari ujung ke ujung itu sirat. Nah, orang yang di atas sirat 1000, kata ulama ini, 1000 berbanding 1 yang bisa lulus jalan itu sampai ujung tanpa ada hambatan. Bayangkan, naudzubillah. Nah, kalau apa namanya, orang munafik itu langsung baru masuk, langsung ke bawah tuh. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Kalau kita model-model orang beriman tuh ada yang jalannya terseok-seok, jatuh, dihantam kalub, karena di sirat tuh nanti ada kalub menghantam, ada asap hitam, nanti masuk terombang-ambing, di tengah naik lagi, mencoba berjalan lagi, dihantam lagi, jatuh lagi. Itu membuat para sahabat dia lemas seperti orang tidak bertulang. Kenapa? Karena para sahabat tuh kalau mendengar kematian, mendengar azab, itu ngeri, ya, menakutkan. Subhanallah. Nah, dikatakan kalau kita punya iman, ya, kita pasti yakin dengan ini. Kita akan melihat neraka, kita akan melihat jahim. Makanya jangan sampai nanti penyesalan setelah melihat, baru hakul yakin, baru mengatakan, oh benar ya dulu apa yang dikatakan, ternyata melihat, naudzubillah. Jadi kalau dia melihat neraka, merasakan neraka, berarti dia ahli neraka, ya. Kita jangan sampai masuk ke dalam golongan naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, summa la tarawunnaha ainal yakin. Ayat ke-7, boleh Ibu Yuli, boleh silakan, saya mohon waktunya izin membaca terjemahnya. Ayat ke-7, summa la tarawunnaha ainal yakin. Ada kendala Ibu? Belum di itu ya, belum dihidupkan itu mic-nya. Sepertinya ada kendala. Saya minta Ibu Daswita, boleh, dari Padang Ibu, insyaallah. Ayat ke-7, tsumma la tarawunnaha ainal yakin.
Oh iya. Belum terdengar ya? Sudah Ibu. Sudah. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Baik, jazakillah khair Ibu. Allahumma arhamna bil Quran. Nah, ini eh, ayat yang hampir mirip dengan ayat kelima. Tadi sudah disampaikan ya. Ayat kelima berbicara ilmal yakin, berarti itu dunia. Yaitu dunia tuh, ilmal yakin, ilmu. Cari ilmunya ya sampai kamu datang keyakinan, maka kamu terbebas dari kelalaian tuh. Ayat ketujuhnya, kemudian kamu benar-benar akan melihat dengan mata kepala sendiri. Berarti ini orang yang sudah ada di alam yang berbicara tentang azab Allah. Ya, entah alam kubur atau alam akhirat. Ya, atau alam neraka. Karena dia melihat ini nanti benar-benar baru dia sadar, oh ternyata dunia dulu melalaikan saya sampai sekarang saya merasakan seperti itu. Ada orang disiksa, bahkan dia juga disiksa. Ya naudzubillah. Itu apa ainul yakin. Kita sudah bahas tadi, tidak terlalu panjang. Ayat terakhir sekarang, tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Ya. Ayat terakhir, ini ayat terakhir saya minta Ibu Farida boleh dari Blitar. Ayat terakhir Ibu, pembahasan kita. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, jamaah titik balik. Ini ayat terakhir jadi renungan bagi kita bahwa semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita itu ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Iya sih kita bahagia dapat nikmat. Siapa yang nggak suka dapat nikmat? Ya, Ibu mendapatkan anak keturunan itu nikmat. Ibu mendapatkan uang itu nikmat. Bapak Ibu mendapatkan tempat tinggal itu nikmat. Tapi ingat, itu ada konsekuensinya. Karena setiap yang Allah berikan akan Allah minta pertanggungjawaban. Ya, kata Rasul SAW, kullu man su'ila yaumal qiyamah faqad halak. Hati-hati. Kullu man su'ila, siapapun yang Allah tanya di hari kiamat maka dia celaka. Jadi hisab itu kan ada hisab yang mudah, ada yang susah. Kalau hisabnya mudah, kita kan nanti sudah terima catatan ya, masing-masing. Catatan tuh pertama akan terbang di atas seperti burung, sudah ada namanya. Dia akan datang kepada kita. Nanti akan diterima dengan tangan kanan, ini orang-orang yang selamat, ashabul maimanah. Ada tangan kiri, ada yang dari belakang punggungnya, dilemparkan begitu. Nah, catatan itu ketika dihisab oleh Allah nanti, hanya sekedar ditampakkan begitu, mana catatanmu? Bisa ini Allah, ini Allah, sudah selesai, itu aman. Tapi kalau di munakosah itu seperti di sidang kalau mau wisuda itu, ditanya detail satu persatu, ditanya Allah, ini dari mana, ini untuk apa, ini kemana, maka hati-hati, kata Nabi, faqad halak, itu tanda celaka itu. Ya, tanda celaka, manukisa utiba. Siapa yang dimunakosah hisapnya, maka dia diazab. Makanya minta sama Allah diberi kemudahan, ya Allahumma, ya Allah berikan kami hisaban yasiro, hisapnya mudah. Ya, orang yang hisapnya mudah itu biasanya di dunianya dia rajin menghisap diri sebelum nanti dirinya dihisap oleh Allah. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasabu. Ya, semua dihisap tuh. Nikmat apa? Bahkan dikatakan di sini yang menarik itu kata-kata naim, bukan nikmah. Naim itu artinya nikmat yang terus-menerus Allah kasih, walaupun kita nggak minta itu. Ya, misalnya bangun tidur kita bisa
melihat, kita bisa berbicara, bisa bernafas, bisa merasakan nikmatnya air minum. Kita kan nggak pernah minta. Kita kan nggak pernah minta, ya. Tapi Allah kasih terus, itu namanya naim, tanpa terputus nikmatnya. Subhanallah. Dan semua itu akan ditanya, apalagi yang berhubungan dengan harta. Hisapnya berat. Harta itu satu-satunya hisap yang pertanyaannya dua. Dari mana kamu mendapatkan? Min aina iktasabah? Ya, dari mana kamu mendapatkan dan kemana kamu keluarkan? Ya, itu harta tuh. Makanya kebayang tuh para koruptor, panjang itu hisapnya. Karena yang dia korupsi bukan uang satu orang, tapi uang rakyat, uang negara. Naudzubillah. Ya, jadi Bapak-Ibu dirahmati Allah, ingat, summa latus alunna yaumaidin anin naim. Saya tutup dengan kisah. Ya, hitamnya penutupnya ada kisah. Rasulullah SAW saat itu keluar rumah. Bersamaan dengan itu sahabatnya Abu Bakar juga keluar rumah. Dan ternyata mereka berdua ini lapar. Ya, ketika sudah hampir siang lah keluar. Lapar. Lalu mereka berdua menuju salah satu rumah sahabatnya. Itu namanya kalau tidak salah Abi Haitam, ya, datang ke sana, diketuk atau diucapkan salam ke rumahnya, karena kalau ke rumah orang lain itu kata Quran harus ucap salam, ya, jangan kalian masuk ke rumah orang lain, ke rumah yang bukan rumahmu, kecuali minta izin kemudian ucapkan salam. Itu adabnya begitu. Minta izin tuh maksudnya di dalam Al-Quran kalimatnya tastaknisu. Tastaknisu itu minta izin, tapi dari jauh-jauh sebelum datang ke sana, supaya kita punya perkiraan kira-kira ini orang repot nggak kalau saya datang. Dia ini sedang punya uang nggak untuk menyuguhkan makanan. Karena orang beriman itu kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Dia memuliakan tamunya. Bayangkan kalau kita nggak kasih kabar mau datang ke rumah orang, dia nggak punya persiapan, seolah-olah seperti kita nggak dimuliakan. Kasihan tuan rumahnya. Makanya baiknya adalah izin dulu. Telepon dulu, tanya, saya mau ke rumah ya, boleh atau enggak? Repot enggak? Itu adab. Yang kedua, kalau sudah masuk di depan rumahnya, sudah di depan rumah, belum masuk ke rumah, maka watu salimu alaih, salam. Nah, Nabi ini salam juga nih. Kalau sekarang kan kita udah pakai bel ya, jadi lupa salamnya. Tetap salam. Ya, tetap salam. Salam, Nabi salam satu kali. Assalamualaikum, tidak dijawab. Assalamualaikum, tidak dijawab. Tuh Rasulullah dan Abu Bakar sudah mengatakan, ini satu kali lagi, tidak dijawab, kita pulang. Ternyata salam ketiga, Assalamualaikum, dijawab. Waalaikumsalam, subhanallah. Nah, Ibu, Bapak dirahmati Allah, pertanyaannya, kenapa salam pertama dan kedua itu tidak dijawab oleh Abu Haitam? Kata ulama begini, karena Abu Haitam tahu yang datang itu Rasulullah. Ketika keluar, Rasul bertanya, kenapa tidak jawab salam pertama? Kenapa tidak jawab salam kedua? Kenapa baru ketiga dijawab salamnya? Karena ya Rasulullah, aku sangat senang ketika engkau mendoakanku. Subhanallah. Memang sengaja itu. Nabi yang mendoakan, salam itu kan doa. Ya, assalamualaikum, keselamatan untuk kalian, warahmatullah dan rahmat Allah, wabarakatuh dan keberkahannya. Itu doa. Makanya Abu Haitam tuh ingin Nabi itu mendoakan lagi. Subhanallah. Kalau kita kan belum salamnya sudah keluar, ya, jadi sayang, rugi itu. Makanya tunggu dulu doanya itu. Apalagi yang bertamu orang soleh. Nah, kemudian masuklah Abu Bakar, ya, radhiyallahu anhu, dan Rasul SAW dihidangkan makanan, ada kambing, ada roti, ya, ada kurma. Setelah dihidangkan, lalu makan. Setelah selesai, Rasulullah SAW mengatakan, summa latus alunna yauma idin anin naim. Ya, kemudian nanti kalian ini semua akan ditanya, kita akan ditanya tentang nikmat-nikmat ini yang Allah sudah berikan kepada kita. Subhanallah. Jadi artinya Ibu Bapak, orang beriman itu ketika mendapat nikmat dalam dua keadaan. Iya, dia berbahagia karena itu kenikmatan, apalagi kenikmatan itu yang diharapkannya, tapi dia juga harus waspada. Karena apa? Karena tidak hanya mendapatkan kenikmatan yang dia rasakan kebahagiaan, tapi dia harus memikirkan bagaimana nanti
jawaban. Subhanallah. Ya, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah hazanah, menambah kebaikan. Ya, jazakumullah khair ala husni istimaikum. Mohon maaf lahir batin agak kurang nyaman dalam perjalanan ya karena ada goncangan-goncangan. Semoga Allah rahmati, Allah berkahi majelis kita. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Syukran, saya serahkan ke Kang Nuga. Wallahi bariku fikum. Taufik barakallah, Masya Allah, jazakallah khairan kathiran. Ustaz Taufik atas ilmunya pagi hari ini. Gimana ya Bunda? Lengkap, paham, mengerti, manfaat, semangat. Masya Allah, apa nih responnya ya setelah kita belajar kurang lebih 1 jam ya, Masya Allah 1 jam. Kita dikasih paham oleh Ustaz Taufik tentang apa namanya makna-makna dari surat At-Takatsur ini, Masya Allah. Baik, izin barangkali Ayah Bunda, karena sudah jam 7 lewat sedikit, barangkali Nuga mau buka satu orang penanya aja. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Bunda Lilik ini sudah raise hand atau apakah memang ada yang ingin ditanyakan? Yes, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasir, Ustadz dan Mas Nuga. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Nah, dalam kaitan bermegah-megahan, Ustadz, atau dalam kaitan kita apa ya? Ketika kita memang banyak hal yang kita lakukan karena dakwah itu memang butuh harta ya Ustaz ya. Dakwah itu butuh harta dan sekarang ini banyak hal-hal yang apa ya hukumnya atau ketika kita meraih atau mencapai harta itu banyak cara yang dilakukan. Nah, bagaimana kita menyikapi cara pengumpulan harta ini dari berbagai para ulama kontemporer maupun ulama klasik, menyikapi tentang hukum-hukum yang ada terkait dengan perekonomian. Nah, apa yang harus kita ambil, Ustadz? Tips apa? Kita harus memilih yang mana, begitu Ustadz maksudnya. Baik, Bunda Lilik, terima kasih. Ustaz, dipersilakan barangkali bisa langsung ditanggapi pertanyaan beliau. Baik, jazakillah khair. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pasti yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah Allah sudah mengatur kadar rezeki hambanya. Ya, jadi Allah sudah mengatur. Bahkan dikatakan sehebat apapun kita berusaha, ya kalau Allah sudah takdirkan seperti itu kadarnya, maka itu kita dapatkan. Jadi para ulama, siapapun ulamanya, mau kontemporer ya, maupun yang non kontemporer misalnya, semua sepakat yang namanya harta itu boleh kita cari ya dengan maksimal, kita usaha. Yang penting sumbernya, tata caranya halal. Nah, jadi itu pondasi utama siapapun ulamanya. Yang penting halal. Ya, kalau bekerja ya bekerja di tempat yang halal. Silakan. Mau nanti dapat uang banyak ya tidak ada masalah. Ya, kalau mau bisnisnya sesuai dengan syariat yang ditentukan. Jangan ada goror, jangan ada riba, jangan tipu-tipu. Ya, karena walau bagaimanapun pintu rezeki itu ternyata banyak dari perdagangan. Ya, ada 10 pintu rezeki, 9 itu dari berdagang. Makanya Allah haramkan riba, Allah halalkan jual beli. Ya, jadi tidak ada masalah. Yang terpenting dijaga kaidahnya, cari yang halalan thayyiban, kemudian jangan meninggalkan kewajiban. Nah, itu dua tuh. Cari halalan thayyiban dan jangan meninggalkan kewajiban. Apa kewajibannya? Ibadah. Sholat, baca Quran, ya, zakat, puasa Ramadan. Karena nggak mungkin bertolak belakang ini. Kalau dia cari yang halal dan yang thayyib, pasti termasuk caranya juga dicari dengan cara halal dan thayyib. Nah, mungkin ada orang mendapat harta halal, secara fisik dia halal hartanya, karena dari kerjanya halal,
tapi dia tinggalkan sholatnya, walaupun sebanyak apapun dia dapatkan harta itu, maka mungkin nilainya banyak tapi jauh dari keberkahan. Nah, jadi konsepnya itu nggak bertentangan. Maka itu yang harus kita tanamkan. Sebanyak apapun yang kita dapatkan, semua itu sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Jadi rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak akan dikurang-kurangi, nggak akan dilebih-lebihkan. Ya, kalaulah Allah berjanji berinfak, bersedekah, Allah tambahkan lagi. Nah, itu memang sudah tertulis di Lauhul Mahfud, dan atau kata sebagian ulama ditambahkan keberkahannya. Ya, ditambahkan keberkahannya. Walaupun sedikit tapi mencukupi semuanya. Tapi kalau dicabut keberkahannya, walaupun banyak tapi rasa-rasanya kurang terus-terusannya. Kurang lagi, kurang lagi, kurang lagi. Nah, jadi itu komentar saya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Syukran. Allah ya bariku fiik. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Insya Allah semoga membantu ya Bunda Lilik atas pertanyaannya tadi. Insya Allah apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa kita terapkan tentunya di kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah. Baik, Ustadz Taufik izin karena sudah jam 7.12, mohon untuk bisa memberikan pesan-pesan barangkali atau nasihat-nasihat untuk ayah bunda yang sudah hadir dari awal sampai jam 7.12 ini. Dipersilakan Ustadz. Ya, jazakumullah khair Kang Nuga. Jadi statement atau closing statementnya begini. Ada ungkapan dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu ketika ditanya oleh sahabat yang lain, ya Ali, sifli anid dunia. Wahai Ali, sifatilah aku tentang dunia. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, dunia ini awalnya tangisan. Kemudian tengah-tengahnya itu kecapean dan ujungnya ketiadaan. Itu dunia tuh. Jadi awalnya itu tangisan, kita lahir ke dunia ini nangis. Semua bayi itu nangis. Ya, siapa yang tidak nangis? Semua bayi nangis. Dan tumbuh menjadi anak, lalu remaja, dewasa, bekerja, capek hidup di dunia itu, capek. Kita yang cari rezeki, usaha, kemudian nanti bisa jadi yang menikmati orang lain, yang dihisap, yang ditanya, kita yang cari. Yang menikmati orang lain tuh. Kadang-kadang begitu kan. Nah, itulah capek tuh dunia tuh. Tapi ujungnya apa? Ketiadaan. Maksudnya ketiadaan. Nggak dibawa mati. Ya. Ditinggal semuanya. Maka dunia ini tempat untuk kita ini meninggal. Bukan tempat tinggal. Jadi tinggalkanlah dunia sebelum dunia meninggalkan kita nanti. Subhanallah. Saya kira itu Allah yubariku fikum. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Jazakumullah khairan kathiran. Jazakallah khairan kathiran untuk Ustadz Taufik dan ayah bunda semua yang sudah hadir pagi hari ini untuk membersamai kajian Quran Talks dari Titik Balik. Alhamdulillah. Semoga apa-apa yang sudah kita dapatkan hari ini bisa kita sebarluaskan, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan semoga semakin bermanfaat ya ilmunya insya Allah. Baik ayah bunda, izin sebelum ditutup ada beberapa informasi untuk ayah bunda yang mau merasakan manfaat lebih dari kegiatan-kegiatan kami di Titik Balik. Insya Allah akhir pekan ini ada kelas bersama Ustadz Fatih Karim dan Ustadz Rahmat Baikuni dengan tema The Last Journey, meniti perjalanan panjang setelah kematian. Ya, jadi insya Allah nanti ayah bunda yang mau mengisi akhir pekannya dengan kajian ya, pagi-paginya silahkan mau ikut webinar The Last Journey. Kak Kiara sudah kirim sudah kirim link daftarnya ya. Jadi untuk kelas eksklusif silahkan ayah bunda klik link daftarnya. Insya Allah nanti Kak Kiara bantu proses pendaftarannya. Dan di bulan Oktober nanti akan ada webinar bersama dengan Bunda Anik Al-Fakirah dan Dr. Gustavianza dengan tema Healing Inside Out, menjaga jiwa, merawat raga. Insya Allah jadi nanti Kak Kiara juga yang akan bantu proses pendaftarannya. Dan terakhir barangkali ayah bunda yang sudah hadir pagi hari ini juga izin reminder sebagai penutup. Barangkali ayah bunda yang mau sedekah pagi disalurkan, dititipkan lewat Titik Balik dalam rangka mengikat ilmu, dalam rangka menyebarkan kebermanfaatan melalui dakwah-dakwah dari Titik Balik. Silahkan bisa ke rekening BSI 7178867 atas nama Titik Balik insya Allah ya. Dan juga ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada seluruh keluarga support Titik Balik atau STB yang sudah berkomitmen untuk terus membantu kami setiap harinya, setiap pekannya, bahkan setiap bulannya untuk bisa berkontribusi dan berjalan bersama kami menyelenggarakan program-program dakwah insya Allah. Baik ayah bunda, izin Nuga tutup. Terima kasih banyak atas kesempatannya pagi hari ini. Atas segala kekurangan Nuga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.
Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih Bunda Desita. Terima kasih Bunda. Terima kasih, Terima kasih Ustaz. Bunda Desti. Terima kasih. Pencerahannya.